Selamat pagi. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas terkait topik dengan analisis korelasi. Topik ini cukup sering dan cukup banyak digunakan dalam perhitungan di lapangan maupun pada saat kita melakukan penelitian di ranah skripsi. Konsep dasar terkait dengan pengujian korelasi ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana korelasi ini mengukur tingkat asosiasi atau hubungan antar variabel. Tingkat korelasi ini akan bergantung pada pola variasi atau interrelasi yang bersifat simultan atau bersama-sama dari variabel yang bersangkutan. Dasar ini merupakan persoalan dari korelasi. Konsep dasar yang kedua adalah mencari bentuk persamaan yang sesuai untuk menduga atau mengestimasi rata-rata Y untuk X yang tertentu atau sebaliknya. Nah, dalam konsep ini kita akan berbicara terkait dengan aspek regresi, ya. Nah, dari kedua konsep dasar ini, maka topik yang kita fokuskan di sini adalah pada persoalan korelasi. Sebelum kita beranjak pada jenis-jenis korelasi yang ada dalam statistik, maka kita harus pahami dulu bagaimana hubungan antara korelasi dan kausalitas. Seringkali terjadi kesalahpahaman, kesalah pengertian terkait dengan apakah korelasi menandakan kausalitas atau sebaliknya, ya. Berkorelasi sebenarnya belum tentu menghasilkan kausalitas, atau correlation does not imply causation, ya. Karena kalau kita berbicara kausalitas di mana variabel X berhubungan terhadap Y, nah dan jika variabel Y berhubungan terhadap X, nah jadi dibalik posisinya, walaupun X dan Y berkorelasi, maka tidak dapat dikatakan memiliki kausalitas, ya. Karena kausalitas berarti bahwa satu variabel akan mempengaruhi variabel lain dan tidak sebaliknya. Namun memang korelasi dapat menjadi indikasi terjadinya kausalitas. Jadi dia hanya menjadi suatu alat indikator, ya. Nah, dari konsep tersebut maka ada dua model. Yang pertama adalah model rekursif, di mana X mempengaruhi Y, atau non-rekursif, di mana X mempengaruhi Y dan Y mempengaruhi X. Nah, kedua hal ini akan digambarkan nanti dalam bentuk tanda panah, ya. Kalau X mempengaruhi Y, maka tanda panahnya 1, sedangkan jika dibalik Y mempengaruhi X dan X mempengaruhi Y, maka tanda panahnya saling berlawanan dua arah. Perhatikan pada ilustrasi sebagai berikut. Di sini ada misuses of the correlation coefficient, ya. Apa kesalahpahaman koefisien korelasi? Kalau kita lihat gambar tersebut, itu ada berat badan dan tinggi badan. Strong correlation does not mean, nah, tidak berarti bahwa berat badan menyebabkan tinggi badan, ya. Nah, ini tidak seperti itu. Walaupun nanti berlaku secara numerik akan muncul suatu hubungan, tetapi tidak berarti seperti itu. Kita harus perhatikan aspek teoritisnya juga, ya. Selain itu juga ada dua ilustrasi gambar di sini, di mana jenis-jenis korelasi yang sifatnya non-linear yang muncul. Yang pertama yang sifatnya kurvilinear. Nah, yang ini sifatnya kurvilinear kuadratik, yang artinya suatu ketika dia turun ke bawah, mencapai titik jenuh, muncul naik lagi ke atas, ya. Nah, ini namanya kurvilinear. Sedangkan di data yang lain, di ilustrasi yang kedua, kita melihat adanya nilai ekstrim yang cukup jauh, ya, cukup terpencil, ya, pencilan di sini dibandingkan dengan sekelompok data lainnya yang ada di sini.
Nah, ini namanya extreme data values. Nah, ini dua hal ini merupakan kasus khusus dari korelasi yang tidak bisa kita selesaikan dengan menggunakan korelasi yang kita akan bahas hari ini. Ilustrasi lain kita bisa lihat dari pola-pola hubungan yang ada. Nah, ini adalah positive linear relationship. Kalau yang ini adalah negative linear relationship. Bisa kita lihat kesimpulannya, semakin tinggi jam belajar, semakin tinggi nilainya, semakin rendah jam untuk menonton, maka semakin tinggi nilainya. Nah, ini menandakan dua hubungan yang sifatnya linear yang polanya bisa positif bisa negatif. Nah, di sini juga ada U-shape function. Jadi U-shape function ini adalah fungsi bentuk U, ya, atau inverted U-shape function. Jadi dia berkebalikan. Nah, ini pola-pola hubungan yang ada yang lain. Nah, kita hanya fokus pada dua ini saja, ya, yang sifatnya linear dan tidak melihat hubungan non-linear. Di koefisien korelasi itu merupakan hubungan antara dua variabel yang memiliki positif atau negatif correlation, ya. Ada positif hubungannya, ada yang negatif hubungannya. Sama-sama hubungan, ya. Jadi jangan melihat bahwa nanti jika nilainya negatif bahwa tidak ada hubungan, bukan, ya. Jika dia negatif nilainya tetapi nilai besar nilainya itu tinggi, maka itu yang menandakan juga ada hubungan yang kuat walaupun dia negatif. Nah, untuk melihat hal tersebut, maka kalau kita lihat rentang nilai korelasi berkisar antara -1 sampai dengan 1, ya. Itu rentang nilai korelasi secara matematis. Nah, kalau kita lihat berarti implikasinya tanda R, kayak koefisien korelasi biasa disingkat dengan R relation. Jadi bisa bertanda positif bisa negatif, kemudian juga bisa antara XY dengan YX, ya. Jadi XY dengan YX sama dengan R, sama aja notasinya. Kemudian jika X dan Y bebas satu sama lain, maka R-nya 0, ya. Kalau tidak ada hubungan antara X dan Y, maka R-nya 0, ya. Kemudian koefisien korelasi tidak berlaku untuk menerangkan hubungan non-linear. Seperti yang tadi U-shape function atau inverted, dia tidak berlaku untuk R karena memang ada special case di sana. Nah, meskipun R merupakan ukuran hubungan linear antara dua variabel, bukan berarti hubungan tersebut adalah hubungan sebab akibat, ya. Suatu nilai yang keluar dari suatu output software tidak bernilai bahwa itu ada hubungan secara fenomenologis, ya. Artinya bahwa keluar nilai tersebut yang merupakan angka yang berlaku atau yang dihasilkan dari kedua kelompok data tersebut, ya. Yang berarti apa? Bahwa kalaupun nilai itu keluar, kita harus lihat hubungan secara teoritiknya, hubungan secara a priori, bahwa kita mengasumsikan hipotesis yang ada berdasarkan dengan referensi yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, pola-pola korelasi ada sebagai berikut, ada 4. Oke, ini sudah bisa dilihat. Yang pertama sudah kita ketahui sebelumnya, ini yang berpola positif, ini yang berpola negatif. Sedangkan di sini sifatnya acak, berarti apa? Saling bebas, tidak ada dependensi di sini, maka korelasinya 0, ya. Yang ini korelasinya kuat, nilainya 0,9. Ini korelasinya kuat juga tapi bersifat negatif, maka minus, ya, nilainya minus. Dan ini juga kalau non-linear tentu 0 nilainya, ya, karena ini sifatnya kuadratik. Jadi tidak bisa gunakan dengan menggunakan korelasi yang kita akan bahas hari ini. Pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana kita memilih uji korelasi yang tepat. Nah, dengan pertanyaan ini saya tawarkan 4 kasus, ya, 4 kasus sebagai berikut. Yang pertama adalah hubungan kadar timbal dengan jumlah eritrosit. Yang kedua, kesesuaian penilaian kadar bakteri pada alat A dibandingkan alat B. Yang ketiga, kesesuaian jumlah BTA atau basil tahan asam pada pemeriksaan langsung atau ditunda 24 jam. Yang keempat, hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku, ya, dengan masing-masing berskala ordinal. Nah, dari keempat ini kita akan punya suatu pemahaman yang intuitif terkait dengan bagaimana kita memilih alat uji yang tepat, ya, dalam kasus yang nanti kita akan temui. Sehingga dengan begitu kita akan lebih mudah dan lebih
lebih cepat dalam memilih tools yang kita butuhkan. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kasus 1 ini hubungan kadar timbal dengan jumlah eritrosit. Nah, pertimbangan yang kita harus pikirkan adalah beberapa hal. Yang pertama adalah skala dari variabelnya, ya. Nah, kadar timbal di sini satuannya mikrogram per desiliter. Ini adalah data rasio. Sedangkan jumlah eritrosit satuannya juta per milimeter kubik. Ini datanya juga rasio, ya. Nah, karena ini rasio, kita cek dulu status hubungannya apa. Oh, ternyata ini directional. Directional itu apa? Sebab akibat, ya, bahwa kadar timbal menyebabkan jumlah eritrosit, ya, apakah meningkat atau menurun. Kemudian cek juga asumsinya. Ada 2 asumsi yang harus dicek dalam uji korelasi. Yang pertama normalitas, yang kedua adalah linearitas, ya. Satu lagi homokedastik, tapi nanti kita akan bahas di pertemuan yang lain. Cukup ini 2 dulu. Yang pertama adalah uji asumsi normalitas. Jadi cek apakah data berdistribusi normal, ya. Kemudian uji asumsi linearitas. Nah, apakah data berhubungan dengan pola linear? Nah, nanti kita akan cek dengan menggunakan grafik mungkin, ya. Simpulannya, maka dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dengan kasus 1 ini kita akan selesaikan dengan menggunakan koefisien korelasi product moment atau Pearson, ya. Nah, jadi dengan menggunakan acuan-acuan ini, maka gunakan toolsnya yang ini. Atau jika tidak berdistribusi normal data ini, nah ini maka bisa gunakan korelasi kendal tau atau tau kendal, ya. Nah, itu alternatifnya. Baik, kita coba yang kasus kedua. Sebelum kita beranjak ke kasus kedua, nah ini saya perkenalkan dulu rumusnya secara manual. Ini rumus korelasi product moment atau Pearson, ya. Ini rumusnya. Kemudian ini rentang nilai maksimal dan minimumnya min 1 sampai dengan 1, ya. Yang berarti bahwa semakin ke kiri maka dia negatif arahnya, semakin ke kanan maka dia positif, ya. Nah, koefisien korelasi product moment ini kalau kita lihat pengelompokan besar korelasinya ini memang tidak ada dalam buku teoritik, ya, asing, ya. Tetapi kalau kita lihat di lokal, di bukunya Sugiono misalkan, Prof. Sugiono atau Prof. Haripunto dan lain-lain, ini mereka atau beliau-beliau menggunakan acuan seperti ini, ya. Di bawah 0,2, kemudian 0,2 sampai 0,4, 0,4 sampai 0,7, dan 0,7 sampai 1, ya. Nah, ini merupakan pengelompokan dari koefisien korelasi. Nah, kasus kedua, ya. Kasus kedua, nah ini kita lihat judulnya kesesuaian penilaian kadar bakteri pada alat A dibandingkan alat B. Nah, ini bagaimana kita melakukan uji korelasi di sini? Pertimbangannya adalah yang pertama kita cek dulu variabelnya, ya, skalanya apa. Ternyata untuk kadar bakteri masih berskala interval atau rasio, ya, ini per 100 ml satuannya. Kemudian setelah kita cek data berdistribusi normal atau tidak, nah maka kalau di sini data tidak berdistribusi normal, dan kemudian pertimbangan berikutnya adalah satu sampel diukur oleh subjek yang berbeda. Sampel itu yang dimaksud apa? Bahwa kadar bakterinya. Contoh kita mengambil sampel air minum misalkan, ya, air minum, kemudian kita taruh di alat A, kita cek kadarnya berapa, kemudian kita pindahkan air minum tersebut ke alat B, kita cek berapa kadarnya. Nah, kemudian kita ambil 10 sampel air minum tersebut, baru lihat berapa jumlah bakteri E. coli misalkan, ya. Nah, kalau seperti itu di sini maka gunakan korelasi Rank-Spearman, ya. Gunakan korelasi Rank-Spearman. Ini penting, ya. Silakan nanti dipahami ini. Kasus 3 berikutnya adalah kesesuaian jumlah BTA pada pemeriksaan langsung atau ditunda 24 jam. Nah, ini pertimbangannya. Kalau dengan kasus ini yang pertama tetap seperti yang sebelumnya, cek variabelnya skalanya apa. Jumlah BTA ini basil tahan asam, ini juga berskala interval atau rasio, ya. Kemudian data tidak berdistribusi normal misalkan setelah kita cek, ya.
Kemudian, nah ini bedanya dengan yang korelasi Rank-Spearman. Di korelasi ini berasal dari subjek yang sama. Artinya apa? Bahwa satu sampel ini diukur 2 kali, ya, atau diukur dari pengamatan yang berbeda. Misalkan contoh kasusnya yang pertama, kalau diukur 2 kali maksudnya apa? Bahwa sampel yang satu cek langsung terlebih dahulu, kemudian rekam nilainya, catat nilainya, lalu dibiarkan disimpan selama 24 jam. Setelah itu diambil lagi, dicek lagi apakah ada kesesuaian jumlah BTA antara pemeriksaan langsung dengan ditunda 24 jam, sama nggak kira-kira gitu ya. Nah, ini berarti bahwa sampel ini diukur 2 kali, ya, ini diukur 2 kali, ya. Jadi ini juga padanannya sama dengan kasus yang pertama, ya. Kasus yang pertama juga bisa menggunakan itu. Artinya kalau kita lihat yang kasus pertama, kadar timbal dan jumlah eritrosit ini kan diambil dari satu sampel, ya. Cek kadar timbalnya, anggap darah misalkan, cek kadar timbalnya, cek eritrositnya. Nah, kan kelihatan, jadi sampel darahnya satu dicek 2 kali, ya. Ya, dicek 2 kali maksudnya dia ukur dari pengamatan yang berbeda. Maka bisa gunakan juga korelasi kendal tahu di situ, ya. Kemudian kasus terakhir, kasus keempat adalah hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku. Nah, pertimbangannya sama seperti sebelumnya, cek dulu skala variabelnya. Nah, variabel tingkat pengetahuan ini memiliki skala ordinal, ya, tinggi, sedang, rendah. Variabel perilaku juga sama, ada ordinal juga, baik, cukup, kurang, ya. Nah, kemudian kita cek, tentu dengan data ini pasti tidak berdistribusi normal, ya. Kemudian status hubungannya bisa simetris, bisa tidak simetris, ya. Nah, kalau seperti ini pertimbangan-pertimbangannya, maka kesimpulannya kita menggunakan korelasi Somers-Day, namanya korelasi Somers-Day. Sebagai informasi bahwa ini sering sekali keliru, ya, bahwa suatu variabel dengan skala ordinal 3 misalkan, ya, kemudian kita kaitkan dengan variabel lain yang juga sama skalanya ordinal 3, orang-orang biasanya menggunakan korelasi Rank-Spearman. Ini sangat keliru, ya, karena kalau kita lihat, coba nanti cek di SPSS, bisa dilihat kalau kita klik cross tabs, ya, di cross tab untuk menginput data ini, kemudian kita klik statistik, maka satuan yang muncul tidak ada korelasi Rank-Spearman. Korelasi Rank-Spearman itu muncul di correlation, ya, di mana datanya adalah minimal, interval, atau rasio. Sedangkan di cross tab tidak ada, ya, yang adanya nominal dan ordinal saja, ya. Nah, ini harus dipahami, ini harus diperbaiki karena ini akan menjadi panduan nanti untuk berikutnya juga. Nah, selain korelasi Somers-Day ini, maka kalau kita lihat TAIS-nya, nah ini TAIS itu apa? TAIS itu adalah banyaknya sampel dengan peringkat yang sama. Kalau kita nanti menggunakan perhitungan manual, maka nanti kita akan cek, peringkat-peringkatnya sama nggak? Karena basisnya untuk yang ini adalah peringkat, ya, bukan data aslinya, data peringkatnya yang dicek, ya, yang digunakan sebagai perhitungan. Nah, kalau TAIS-nya banyak, maka gunakan uji korelasi kendal tahu B. Kendal tahu B ini apa? Jika baris kali kolomnya jumlahnya sama, sifatnya square, ya, ada kuadrat. Jadi 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5, ini gunakan kendal tahu B. Kalau baris kali kolomnya nggak sama jumlahnya, maka gunakan kendal tahu C, ya. Nah, kalau TAIS-nya sedikit, kalau sampel dengan peringkat yang samanya sedikit ini, maka gunakan uji korelasi gamma, ya. Nah, itulah dari sekian banyak korelasi yang ada yang perlu dipahami penggunaannya agar tepat guna dan tepat sasaran, ya. Jangan sampai terjadi kekeliruan, walaupun nanti angkanya keluar tetapi misinterpretasi atau misleading hasilnya, ya. Nah, ini harus dipahami. Kemudian terakhir, nanti dalam tahapan pengujian hipotesis untuk korelasi ini sama seperti uji hipotesis lain. Jadi dari perumusan hipotesis sampai dengan kesimpulan, ya. Di perumusan hipotesis H0 berbunyi tidak terdapat hubungan antara variabel A dan variabel B. Di HA lawannya terdapat hubungan, ya. Cara uji biasa kita gunakan 5%,
Kemudian kriteria uji tolak H0 jika p-value itu signifikansi kurang dari alfa. Kemudian tentukan jumlah sampel, jadi gunakan rumus sampel yang sesuai dengan penelitian kita. Kemudian pilih alat uji seperti yang tadi, gunakan pertimbangan-pertimbangan tertentu, baru putuskan dan terakhir berikan kesimpulan di situ, ya. Nah, kira-kira sekian untuk tahapan pengujian hipotesis untuk korelasi. Mari nanti kita akan mantapkan dengan penggunaan software yang bisa menyelesaikan berbagai kasus korelasi yang tadi kita telah sebutkan. Baik, sekian dan terima kasih.